Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Kali ini kita akan membahas presentasi tentang tugas mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Esmi Salsa Sofiawati, Magister Pendidikan Islam, mengenai manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Mengenai materi tentang manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam, yang kedua mengenai komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam, selanjutnya bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam, dan kesimpulan akhirnya. Berbicara tentang konsep dasar dari manajemen inovasi, apa isi itu inovasi dalam pendidikan Islam? Inovasi merupakan suatu pembaharuan atau pembentukan gagasan yang baru di dalam konteks pendidikan Islam, seperti pengembangan kurikulum, metode, sarana, ataupun sistem yang berbasis dengan nilai Islam, di mana manajemen inovasi merupakan suatu proses pengelolaan perubahan serta pengembangan dalam lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu dan relevansi dalam pendidikan Islam. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga secara keseluruhan. Jadi, fokus inovasi ini tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada pengembangan kurikulum, kompetisi guru, dan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Berbicara tentang landasan nilai dalam inovasi Islam yang terdiri dari Al-Quran dan hadis yang mendorong tentang kemajuan ilmu ataupun yang disebut iqra, di mana prinsip islah ataupun perbaikan dalam setiap aspek kehidupan. Inovasi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat Islam, dan inovasi termasuk sebagian dari ijtihad dalam pendidikan Islam. Mengenai komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam terdiri dari beberapa. Yang pertama, sumber daya manusia, di mana di dalamnya adalah termasuk guru ataupun tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ataupun pimpinan yang kompeten. Komponen selanjutnya, teknologi dan infrastruktur, di mana teknologi atau penggunaan e-learning, LMS, ataupun perangkat-perangkat digital lain dapat mendukung pembelajaran secara profesional. Komponen selanjutnya, kurikulum dan metode pembelajaran, di mana integrasi nilai Islam dengan teknologi digital sekarang ini dengan metode pembelajaran harus aktif, kreatif, dan menyenangkan. Komponen selanjutnya, sistem manajemen dalam pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya secara efisiensi dengan dukungan dengan teknologi digital sekarang sangat diperlukan. Kemudian komponen selanjutnya, lingkungan dan budaya organisasi, di mana dalam menciptakan iklim yang kondusif yang dapat mendukung inovasi dan perubahan positif dalam lembaga pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan. Terdiri dari inovasi kurikulum, pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, administrasi dan manajemen, serta bidang kepemimpinan dan organisasi. Dalam inovasi kurikulum, pengembangan kurikulum berbasis digital dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan teknologi yang modern. Dalam inovasi pembelajaran, implementasi blended learning dalam pembelajaran berbasis proyek dan metode interaktif dapat menggabungkan pembelajaran secara daring dan tatap muka.
Inovasi selanjutnya pengembangan kompetisi guru, di mana adanya pelatihan tentang literasi digital dan teknologi pendidikan secara berkala dan berkesinambungan dapat meningkatkan kualitas dari pengajar itu sendiri. Bidang inovasi selanjutnya tentang administrasi dan manajemen, di mana digitalisasi administrasi sekolah, penggunaan aplikasi manajemen sekolah maupun sistem pengelolaan data yang berbasis online sangat diperlukan dalam inovasi lembaga pendidikan Islam saat ini. Dan selanjutnya inovasi tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan harus terbuka, demokratis, kreatif, dan berorientasi kewirausahaan untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tentang contoh ataupun praktek inovasi yang dapat diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti sekarang ini, salah satunya dengan adanya penilaian berbasis portofolio akhlak, di mana inovasi ini berisi tentang penilaian siswa itu tidak hanya dari nilai kognitif, tetapi juga dari kejujuran, sikap sehari-hari, ataupun tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah. Dengan menggunakan media jurnal akhlak siswa ataupun refleksi pribadi, maka inovasi ini akan menanamkan nilai-nilai karakter Islam dari sekarang ataupun sejak dini dan menjadikan bagian dari evaluasi anak ataupun peserta didik. Contoh selanjutnya tentang program hafalan Al-Quran dengan virtual ataupun online, di mana siswa-siswa kita dapat mengikuti hafalan atau setoran Al-Quran dari rumah ataupun di mana saja secara online dengan bimbingan ustadz ataupun bapak atau ibu guru secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet, dengan adanya fitur ataupun fitur murojaah ataupun setoran yang dapat dilaksanakan secara digital, itu akan mempermudah akses bagi setiap siswa yang ingin menghafal Al-Quran dimanapun dan kapanpun tanpa adanya keterbatasan waktu. Dari materi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan dari beberapa. Yang pertama, manajemen inovasi dalam pendidikan Islam merupakan proses yang strategis untuk mengelola perubahan ataupun pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi tetapi mencakup banyak sekali, salah satunya kurikulum, metode manajemen pengembangan sumber daya manusia, dan sistem evaluasi, di mana semuanya harus relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik kita. Kesimpulan selanjutnya, komponen dalam manajemen inovasi itu meliputi banyak sekali, diantaranya sumber daya manusia, kepemimpinan yang profesional, dan sistem yang mendukung untuk inovasi yang berkelanjutan. Inovasi di lembaga pendidikan Islam juga harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, mendorong siswa-siswi kita menjadi pribadi yang unggul secara spiritual maupun intelektual. Karena praktek dari manajemen inovasi ini seperti yang dijelaskan tadi, salah satunya dengan penilaian portofolio anak ataupun program tahfidz secara online akan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat menjadi pionir dalam transformasi pendidikan di era modern saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.